Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi kami kan bersorak Tuhan. Amin. Segenap hati dan kekuatanku, haleluya, haleluya, bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan muliakan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bergembira karena Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Yesus Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Yesus baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin Tuhan. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari beri Haleluya. Karena Roh Allah ada di dalam setiap kita. Amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Mari naikkan, katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam pam pam. Hey, pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param. Sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Mari goyangkan tanganmu, katakan. Amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama katakan, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku.
bukti kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari dengan sungguh-sungguh katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, oh. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Yes Lord. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita sudah bersyukur, sudah menikmati anugerah Tuhan, menikmati pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kini saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menikmati anugerah-Mu dalam doa pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu, dan biar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita bulan ini adalah doa, pujian dan penyembahan. Nah, tema yang saya bagikan buat kita pagi hari ini adalah ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur ini mengajarkan kita pagi hari ini supaya memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian itu tetap di dalam mulut kita. Setiap waktu kita memuji Tuhan. Bukan saja ada waktu-waktu, bukan hanya di gereja, atau di rumah, atau waktu ibadah, waktu komsel, atau cell group, atau ibadah apapun itu. Tapi dalam segala waktu, Alkitab mengatakan segala waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mengagungkan nama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya coba mendefinisikan tentang doa, pujian dan penyembahan. Doa adalah komunikasi dua arah yang didasari oleh hubungan. Jadi doa adalah komunikasi dua arah yang didasari oleh hubungan. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan punya hubungan dengan kita, berarti hubungan itu dua arah. Kita berbicara dan kita dengar juga apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Itulah doa Bapak Ibu Saudara. Dan pujian Bapak Ibu Saudara, pujian. Pujian adalah ekspresi kekaguman dan rasa syukur kita
Karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Itulah pujian. Bahasa Ibraninya adalah yadah, yang artinya mengangkat tangan, tanda penyerahan kepada Tuhan. Bahasa Ibrani yang lain juga berkata sabak, artinya bersorak dengan nyaring, tanpa rasa malu. Bersorak bagi Yesus, tidak dengan rasa malu Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan, jangan malu-malu. Kita bisa bersorak, bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat menyembah Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan Bapak Ibu Saudara. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan dan penghormatan akan seluruh keberadaan Allah. Jadi ekspresi penuh kasih, pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah. Itulah penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah arti penyembahan Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani penyembahan adalah sakha, yang berarti sujud bertelut dengan dahi menempel ke lantai. Itu penyembahan dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani, sudah sering disampaikan, minggu lalu juga disampaikan oleh Bapak Gembala, adalah proskuneo. Proskuneo adalah sikap seperti seekor anjing yang mencium, menjilat tangan tuannya. Seperti itulah penyembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saya percaya doa pujian dan penyembahan ini ada kuasa di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, waktu dulu pelayanan di Nias Bapak Ibu Saudara, itu setiap malam hampir seminggu sekali, itu setiap malam bisa kami mendoakan orang-orang yang kerasukan. Ada orang yang datang, jemaat yang datang panggil kita malam-malam jam-jam 2, waktu kita lagi tidur nyenyak, datang mereka ketuk-ketuk pintu. Bapak bangun, tolong doakan ini, tolong doakan ini. Dan kami datang, saya dengan tim datang, kita hanya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Setelah itu kita doakan sebentar. Dan kita pulang Bapak Ibu Saudara. Itu sering sekali kami lakukan waktu di Nias. Dan kami melihat doa pujian penyembahan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali kami datang, kami bawa gitar, saya bawa gitar, nyanyi, saya ajak semua, ayo kita nyanyi, kita sembah Tuhan. Nyanyi, kita sembah Tuhan, setelah itu kita doakan dalam nama Yesus. Pergi, selesai, tenang, sudah. Kita pulang dan tenang orang itu Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan kita. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa tokoh dalam Alkitab. Sebenarnya ada banyak di dalam Alkitab, hampir banyak sekali di dalam Alkitab yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang memuji dan menyembah Tuhan, yang berdoa dan mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya akan membagikan 3 saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya coba buka buat kita Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Saya tidak akan membacakan semuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit, Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang saya baca ayat 4 saja Bapak Ibu. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Hizkia, salah satu orang yang mengalami mujizat Tuhan lewat berdoa. Ketika Nabi Yesaya datang dan menyampaikan bahwa kamu akan segera mati, hari-harimu segera dekat. Hizkia memalingkan mukanya menghadap dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Hizkia, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum Yesaya pergi beranjak meninggalkan Raja Hizkia, Tuhan berbicara lagi kepada Yesaya, dan Yesaya kembali dan mengatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga dan Tuhan akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hizkia yang sudah sakit dan harus mati, tapi mendapatkan mujizat Tuhan. Umur panjang 15 tahun lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini? Mungkin ada di antara jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Mungkin engkau sedang sakit. Lihatlah firman Tuhan ini. Seperti Hizkia. Ketika engkau datang di hadirat Tuhan, berdoa, berseru, memuji, menyembah Tuhan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat tokoh yang kedua Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-28. Tapi saya tidak akan membacakan semua ayat ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Di sini bercerita tentang seorang laki-laki, yaitu Elkana yang mempunyai istri, dua istri, Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Tapi Hana yang tidak mempunyai anak, setiap hari, setiap tahun itu, mereka pergi menyembah Tuhan. Jadi dia senang menyembah Tuhan, dia senang berdoa, senang memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai satu ketika, dia berdoa sampai seperti orang mabuk. Dan Nabi Eli yang menjaga bait Allah waktu itu, mengatakan, jangan engkau mabuk di sini anakku. Tapi Hana berkata kepada Nabi Eli, tidak Bapak, karena banyaknya pergumulanku, karena beratnya pergumulanku, maka aku berdoa seperti orang mabuk. Dan Eli berkata, pulanglah dan engkau akan mendapatkan jawaban doamu. Dan Tuhan mengabulkan doa daripada Hana. Setahun kemudian Hana punya anak, namanya Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hana mengalami mujizat Tuhan. Yang tidak bisa hamil, bisa jadi hamil. Yang tidak punya anak Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari terus berdoa, memuji menyembah Tuhan. Ada mujizat yang luar biasa segera terjadi bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Haleluya. Tokoh yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bahas bagi kita. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai dengan 33. Ini tentang Paulus dan Silas. Saya akan bacakan ayat yang ke-25. Sebelumnya saya coba melihat cerita ini Bapak Ibu Saudara. Ini cerita tentang bagaimana Paulus dan Silas ditangkap oleh orang-orang di Filipi dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 18, dari ayat 16 lah Bapak Ibu Saudara, 16, 17, 18, bagaimana ada seorang petenun perempuan yang dipakai oleh tuan-tuannya untuk mencari uang lewat itu. Tapi ketika Paulus menghardik perempuan itu dan roh jahat dari perempuan itu pergi, dan mereka tidak bisa punya uang lagi dari perempuan itu yang sering bertenun, akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka menghadap penguasa, dan akhirnya dalam cerita ini Paulus dan Silas langsung dimasukkan ke dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas.
Paulus dan Silas sebenarnya mengalami satu ketidakadilan, sesuatu hal yang harusnya mereka bisa berontak, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mereka ditangkap karena mengusir roh tenun dari seorang perempuan. Yang kedua, mereka diseret ke hadapan penguasa-penguasa kota waktu itu. Yang ketiga, mereka dituduh mengacaukan kota itu. Dan banyak orang bangkit menentang mereka. Yang keempat, pakaian mereka dikoyak, lalu mereka didera, dicambuk ya, didera, disiksa. Yang keempat, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Yang kelima, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan penjaranya yang paling tengah. Bukan saja di situ, tapi tangan dan kaki mereka dibelenggu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah hal-hal yang dialami oleh Paulus dan Silas. Yang sebenarnya mereka bisa marah, komplain. Kenapa kami begini? Kami kan hanya mengusir roh tenun dari seorang perempuan. Kenapa kami harus ditangkap? Kenapa kami harus disiksa? Kenapa kami harus didera? Kenapa kami harus dimasukkan ke dalam penjara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi Paulus dan Silas luar biasa. Mereka tetap tenang ketika dalam penjara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya bacakan buat kita semua ayat yang ke-25 dan 26. Ayat 24, Bapak Ibu, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun Paulus dan Silas didera, ditangkap, disiksa, dituduh tanpa sesuatu yang mereka lakukan, sesuatu yang jahat, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, kaki tangan mereka dibelenggu, itu tidak membuat mereka putus asa, itu tidak membuat mereka kecewa, itu tidak membuat mereka menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa orang yang lain. Bahkan menyalahkan orang-orang yang menangkap mereka. Tapi itu membuat mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan pada waktu malam. Seperti firman Tuhan yang kita barusan baca ayat 25-26. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu mereka berdoa, waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Sendi-sendi penjara terbuka. Rantai-rantai yang mengikat, membelenggu kaki dan tangan mereka terbuka. Pintu-pintu penjara terbuka, bukan hanya pintu penjara yang Paulus dan Silas berada, tapi semua pintu penjara yang ada di sekitar situ, belenggu-belenggu semua terbuka semua, dan semua orang penjara bisa keluar. Dan kalau Bapak Ibu kita baca terus cerita ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kepala penjara ketika dia tahu keadaan seperti itu, dia menghunus pedang untuk membunuh dirinya. Karena dia merasa harus bertanggung jawab dengan ini, karena semua orang penjara sudah kabur. Tapi ternyata Paulus berkata kepada dia, tidak Tuanku, kami semua masih ada di sini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lewat ini pujian, penyembahan, lewat doa pujian penyembahan Paulus dan Silas ini, kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Kita baca, saya bacakan buat kita ayat yang ke-32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Seketika itu juga, malam itu juga, kepala penjara dan seisi rumahnya, semua keluarganya memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, untuk teruslah berdoa, teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Situasi kita saat-saat ini sepertinya tidak menguntungkan. Karena pandemi corona ini menghantam seluruh dunia, bahkan kita semua di Indonesia, kita semua di daerah ini, semua orang percaya mengalami hal yang sama.
Dan ini membuat banyak orang merasa bingung, merasa ragu, bimbang, kecewa, takut. Banyak hal yang dirasakan oleh banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya Yesus, mari kita jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan berhenti memuji menyembah Tuhan. Amin. Tetaplah berdoa, tetaplah memuji menyembah Tuhan. Karena ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau berdoa buat kita semua Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu Saudara yang perlu mujizat pagi hari ini. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang merasa dirinya kesepian, sendiri. Tidak ada yang peduli. Mungkin sedang masalah dalam ekonomi. Mungkin sedang rusak hubungan dalam keluarga, orang tua dengan anak, atau hubungan suami istri. Dan mungkin ada banyak hal yang sedang dialami. Pagi hari ini, dengar firman Tuhan pagi hari ini. Banyak tokoh dalam Alkitab ini sudah membuktikan ada doa, ada kuasa dalam doa, pujian dan penyembahan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena saya percaya ada kuasa di dalamnya. Yang akan melepaskan kita, yang akan membebaskan kita. Yang membuat kita merdeka. Yang membuat kita merdeka dari setiap belenggu yang membelenggu kita. Saya akan berdoa buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Oh rabashikarala batakayana labashikarala. Di tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, mari kita sembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabashakatakara labashikarala. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Berbahasa rohlah engkau, sembahlah Tuhan Yesus yang luar biasa. Oh rabashakatakara labashikarala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabashikarala bayarala bata. Tuhan Yesus, aku berdoa saat pagi hari ini buat semua jemaat-Mu. Aku berdoa dan memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mungkin sedang lemah, sedang putus asa, hilang harapan. Di dalam nama Yesus, harapan yang dari Tuhan kembali muncul dalam nama Yesus. Aku berdoa mungkin yang sedang hubungan dalam keluarga. Suami istri, orang tua dengan anak. Mungkin ada hubungan yang bermasalah, yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kalau mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang bermasalah dalam ekonomi. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau sumber segala-galanya berkat itu. Bukalah jalan buat jemaat-Mu Tuhan. Dan aku percaya mujizat Tuhan terjadi bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kami semua Tuhan. Supaya kami terus berdoa, terus memuji menyembah Tuhan. Kami tidak berhenti dengan keadaan ini Tuhan. Tidak berhenti kalau kami sudah dalam mungkin sudah sehat atau mungkin sudah mengalami mujizat. Tapi kami terus berdoa. Kami terus memuji menyembah Tuhan. Karena itu ada kuasa di dalamnya yang memberikan sukacita. Yang memberikan damai sejahtera buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat-Mu. Berkati semua umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelihara jiwaku.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, amin, dan yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakan dia Alfa dan Omega. Kaulah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini buat gerejamu, GBI Sukacita pusat di tempat ini. Kami memberkati Bapak Gembala dan Ibu dalam nama Yesus. Tuhan berikan umur panjang, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan Tuhan terus pakai Bapak dan Ibu untuk jadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang ada di pusat, bahkan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati Bapak Wakil Gembala dan Ibu, Pak Sem dan Ibu juga Tuhan berkati. Tuhan yang terus membawa mereka untuk menikmati anugerah Tuhan dan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa yang baru buat mereka, dan mereka terus jadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi siapa saja dimanapun Tuhan bawa mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua majelis, semua supervisor Tuhan berkati, bahkan semua para pelayan juga Tuhan berkati, terlebih semua jemaat-Mu. Berkati semua kami Tuhan Yesus, biar kami terus menikmati anugerah Tuhan. Kami juga memberkati semua teman-teman di lapangan misi di daerah-daerah. Kami memberkati mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong bagi semua teman-teman, rekan-rekan kami di lapangan misi. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, oleh berkat Tuhan, mereka terus dikuatkan, dimampukan untuk terus melayani Tuhan. Terus jadi berkat di tempat yang Tuhan sudah taruh buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami berkati juga pagi hari ini bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia diberkati oleh Engkau dari Sabang sampai Merauke. Engkau lawat bangsa kami. Engkau pulihkan Indonesia dan Engkau selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, bahkan semua anggota legislatif, eksekutif. Tuhan berkati semua Bapak dalam nama Yesus. Sampai yang paling bawah dari pemerintahan bangsa ini, RT RW, Tuhan jamah semua supaya semua melakukan hal-hal yang baik dalam memimpin di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa mujizat Allah terjadi bagi Indonesia. Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terlebih dalam pandemi ini. Kami bersyukur pemerintah sudah bisa menanganinya. Kami berdoa terus, Tuhan terus pakai Bapak Jokowi dan semua orang-orang yang bantu beliau untuk terus melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Semua program, semua rencana, semua yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil semuanya. Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat ini, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Karena roh Allah ada di dalam setiap kita, amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita, haleluya. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.